gelar manusia paling jenius di dunia adalah orang Amerika bernama William James Sedes. IQ-nya mencapai kisaran 250-300. Mengalahkan orang-orang jenius terkenal di dunia seperti Albert Einstein, Da Vinci atau John Stuart Mills. Nama William James Sedes tenggelam dan kurang dikenal. Bahkan akhir hidupnya sangat tragis. Keajaiban Sedes diawali ketika dia bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok pada usia 8 bulan. Pada usia belum genap 2 tahun, Sedes sudah membaca koran New York Times setiap pagi. Semenjak saat itu namanya menjadi langganan headline surat kabar. Ia menulis beberapa buku sebelum berusia 8 tahun, diantaranya tentang anatomi dan astronomi. Pada usia 11 tahun Sedes diterima di Universitas Harvard sebagai murid termuda. Harvard pun kemudian terpesona dengan kejeniusannya. Ketika Sedes memberikan ceramah tentang jasa 4 dimensi di depan para profesor matematika. Lebih dahsyat lagi, Sedes mengerti 200 jenis bahasa di dunia dan bisa menerjemahkannya dengan cepat dan mudah. Ia bisa mempelajari sebuah bahasa secara keseluruhan dalam sehari. Keberhasilan William Sedes adalah keberhasilan sang ayah Boris Sedes, seorang psikolog handal berdarah Yahudi. Boris menjadikan Sedes sebagai contoh untuk sebuah model pendidikan baru. Ia mengecam sistem pendidikan konvensional yang dituduhnya telah menjadi biang keladi kejahatan, kriminalitas dan penyakit. Siapa yang sangka William Sedes kemudian meninggal pada usia yang tergolong muda, 46 tahun. Sebuah usia saat dimana semestinya seorang ilmuwan berada dalam masa produktifnya. Sedes meninggal dalam keadaan menganggur, terasing dan amat miskin. Orang kemudian menilai bahwa kehidupan Sedes tidaklah bahagia. Popularitas dan kehebatannya pada bidang matematika membuatnya tersiksa. Beberapa tahun sebelum ia meninggal, Sedes memang sempat mengatakan kepada media bahwa ia membenci matematika. Padahal matematikalah yang selama ini telah melambungkan namanya. Dalam kehidupan sosial Sedes hanya sedikit memiliki teman. Bahkan ia juga sering diasingkan oleh rekan sekampus. Tidak juga pernah memiliki seorang pacar ataupun istri. Gelar sarjananya tidak pernah selesai. Ditinggal begitu saja. Ia kemudian memutuskan hubungan dengan keluarganya, mengembara dalam kerahasiaan, bekerja dengan gaji seadanya, mengasingkan diri. Ia berlari jauh dari kejayaan masa kecilnya yang sebenarnya adalah proyeksi sang ayah. Ia menyadarinya bahwa hidupnya adalah hasil pemulaan orang lain. Namun, kesadaran memang sering datang terlambat. Mengharukan memang usaha Sedes. Ada keinginan kuat untuk lari dari pengaruh sang ayah, untuk menjadi diri sendiri. Walau untuk itu Sedes tidak kuasa. Media dan publik terlanjur menjadikan Sedes sebagai sebuah berita. Kemanapun Sedes bersembunyi, media pasti bisa mencium. Sedes tidak bisa melepaskan pengaruh sang ayah begitu saja. Sudah terlanjur tertanam sebagai sebuah bom waktu, yang kemudian meledak dan menghancurkan dirinya. Kebebasan benar-benar terampas. Ia nyaris menghilang hingga pada akhirnya di tahun 1937. Majalah terkemuka New Yorker menerbitkan satu tulisan tentang dirinya dan kehidupannya yang tersembunyi. Pada usianya yang ke-39 itu tampaklah gambaran kondisi Sedes yang menyedihkan. Ia tinggal di sebuah kamar yang kusam dan tak rapi. Bahkan si jenius ini tampak kesulitan merumuskan kata-kata yang tepat untuk mengemukakan pendapatnya. Bila ia temukan kata itu, ia bicara cepat, menganggukkan kepalanya seperti sentakan untuk menandaskan apa yang dimaksudnya. Tangan kirinya bergerak sibuk, dan kadang-kadang mengeluarkan bunyi tertawa yang aneh.
Dia mencoba untuk menjadi dirinya sendiri dengan memilih hidup miskin dan tak dikenal. Sangat mengharukan, ternyata dia tidak mempunyai lagi hak untuk menentukan dirinya. Sejauh apapun ia berlari, dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk memilih, kecuali hidup di bawah bayang-bayang orang tuanya dan mengikuti jejaknya.